Apa sih madu SOS? Sintetis, oplosan, sirupan. Yang dari bahan dasarnya entah itu apa, mereka bisa memanipulasi dengan sistem atau marketing yang begitu hebat. Mereka pada akhirnya menguasai peredaran madu sintetis, oplosan, dan sirupan. Oke, kita sudah lihat tadi proses pengambilan madunya secara langsung. Nah, di sini masih ditemani oleh Pak Ian. Ingin sedikit bertanya-tanya nih. Tadi saya ini mendapatkan bunga apa ini namanya? Bunga kaliandra. Kaliandra. Jadi bunga kaliandra ini makanan dari lebah-lebah tersebut ya. Kaliandra ini salah satu sumber makanan lebah karena di dalam kaliandra ini, dalam tepung sarinya ini mengeluarkan nektar, dan jumlah nektar yang dihasilkan oleh kaliandra ini cukup melimpah. Selain nektar, bunga ini juga mengeluarkan serbuk sari bunga. Nanti ketika diproses lebah itu nanti akan keluar produk berupa bee pollen. Nah, nektarnya itulah yang dinamakan madu. Madu itu berasal dari cairan manis yang dikeluarkan oleh bunga kaliandra ini. Oke, seperti itu. Tadi juga kita sempat mengambil sedikit contoh madu ya. Ini bisa dimakan atau tidak, Pak? Bisa langsung dimakan. Bisa langsung dimakan ya? Langsung dimakan. Oke, cara makannya seperti apa, Pak? Langsung dimakan, dikunyah, dan si ampasnya itu dibuang. Saya cobain, Pak ya? Ya, mangga. Nah. Karena pada saat pengambilan gambar emang belum pada musimnya untuk panen. Insya Allah 2 atau 1 bulan yang akan datang, akang-akang apabila berkunjung lagi ke lokasi budidaya kita, insya Allah madu mulai melimpah. Ini rasanya manis juga ya? Sudah manis, segar lagi. Manis dan warnanya dia cerah, kuning. Itulah karakter atau ciri khas dari nektar kaliandra ini. Oke, bisa dijelaskan tidak, Pak? Awal mula Bapak membuat sebuah peternakan lebah. Awal mula ketika itu pada tahun 2019 saya mendapatkan pelatihan bimbingan teknis mengenai budidaya lebah madu oleh cabang dinas kehutanan provinsi Jawa Barat. Setelah itu saya pun dibina dan diarahkan oleh teman-teman dari pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dinas kehutanan provinsi Jawa Barat untuk mengelola karena tugas daripada KTH itu ada beberapa gitu kan. Selain ikut berperan dalam pemulihan hutan, menjaga, ini ada juga peluang kita untuk memanfaatkan hasil hutan. Nah, hasil hutan yang kita manfaatkan, yang kita jadikan sebagai ladang pendapatan untuk para petani yang berada di kawasan hutan. Itu contohnya ini, budidaya lebah madu. Tanpa harus kita menebang kayu, tanpa harus kita merusak alam, ya kita bisa mendapatkan hasil dari situ. Karena ketika kita menjaga alam, kita merawat alam, alam pun akan kembali menjaga kita. Alam pun akan kembali memberikan sesuatu nilai yang bermanfaat untuk kita. Nah, pertanyaan itu kita dapatkan dari hasil budidaya lebah madu. Insya Allah mudah-mudahan saya pun dibantu sama rekan-rekan, khususnya pemuda Desa Bojomurni yang kita libatkan di dalam kelompok kita, yaitu kelompok KTH Sadat Tani Muda yang berkegiatan budidaya lebah madu. Mudah-mudahan bisa meningkatkan taraf hidup serta perekonomian yang membantu masyarakat di kawasan hutan. Untuk madu tersendiri ini Bapak sudah membuat produk atau belum? Kalau sementara kita hanya mengeluarkan produk rawahani. Rawahani. Jadi madu yang kita panen
tanpa kita olah, kita langsung kemas. Seperti apapun itu kondisi madunya, kita tanpa melakukan pengolahan. Jadi real ini tanpa pengolahan sedikit pun kita langsung pasarkan. Karena dikhawatirkan ketika kita melakukan pengolahan, contohnya ketika kita melakukan pengolahan untuk penurunan kadar air. Dan ketika melakukan pengolahan atau menurunkan kadar air, dikhawatirkan ada kerusakan pada enzim yang ada di dalam madu itu. Makanya kita apa adanya, kita panen, yang diperuntukkan untuk madu cair kita peras, setelah diperas kita saring, langsung tahap selanjutnya untuk packaging dan pendistribusian. Dan ketika untuk peruntukannya madu sarang, kita panen dari kotaknya, kita langsung packing kan, tanpa melakukan pengolahan. Kita kemas di sarangnya langsung. Dikemas di sarangnya langsung. Nah, dikemas di sarangnya berarti langsung. masih terjaga banget berarti ya? Masih terjaga. Murni banget. Dijual dengan harga berapa? Boleh saya? Kalau untuk harga, saya jual harga itu Per botol nggak? per botol. Per botol yang kemasan 250 ml itu saya jual dengan harga 120.000, 130.000, kisaran di harga segitu. Kemudian yang di kemasan botol 350 ml saya jual dengan harga 220, dan yang kemasan 750 ml itu saya jual dengan harga 350 sampai 400.000 per kilo. Itu sih cukup seimbang ya dengan yang pertama itu kan kita tahu ya pemurniannya Itu. dan tanpa bahan-bahan ditambah dengan bahan-bahan lainnya. Jadi kalau misalkan untuk harga segitu itu tuh masih belum seberapa sebenarnya tuh ya. Bukan yang Kita tuh belum seberapa. Iya, belum. Karena miris ya ketika kita bicara peredaran madu yang beredar di pasaran itu. Mohon maaf, diakui atau tidak, peredaran madu SOS itu merajai pasar kita. Apa sih madu SOS? Sintetis, oplosan, sirupan. Para pengrajin madu itu kan, mereka bisa membuat madu yang aroma, rasa, tekstur, warna itu menyerupai madu yang kita produksi di alam. Madu yang tanpa diolah. Nah, para pengrajin itu dan para seniman pengrajin madu itu udah bisa menciptakan seperti itu. Yang dari bahan dasarnya entah itu apa, mereka bisa memanipulasi, dan dengan sistem atau marketing yang begitu hebat, mereka pada akhirnya menguasai peredaran madu sintetis, oplosan, dan sirupan di pasaran dan tembus ke konsumen. Dan konsumen beli. Itu perlunya edukasi, perlunya pembelajaran kepada para pengkonsumsi madu. Madu seperti apa sih yang layak untuk dikonsumsi? Bukan hanya manis, tapi kemurnian itu wajib dipertanyakan, karena keberagaman atau rasa madu di kita itu, khususnya di Jawa Barat, luar biasa. Itu jangankan berbeda provinsi, berbeda kecamatan, berbeda kabupaten, rasa, tekstur, aroma, warna madu itu bisa berbeda-beda. Bahkan di lokasi saya pun, ruang lingkup masih desa, ini tuh warna, rasa, dan kualitas madu yang dihasilkan itu berbeda-beda. Ada yang asam, ada yang pahit, ada yang manis. Itu tergantung dari sumber vegetasi yang dia makan. Jadi nggak terpatok sama satu rasa, nggak terpatok sama satu warna. Itulah kekayaan alam kita sebetulnya. Oke, untuk misalkan para konsumen bisa beli, bisa langsung datang ke sini atau bagaimana? Sangat disarankan untuk para pengkonsumsi madu itu ketika membeli madu lebih baik datang langsung ke lokasi budidayanya dan saksikan panennya seperti apa, madunya diambil dari mana, sumber pakannya apa. Bisa dijelaskan ini jalan apa?
Ini kamera lokasinya terletak di pojok ya, rawa Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang dikelola oleh kelompok tani hutan Sadar Tani Muda di Desa Bojong Murni. Oke, bagi kalian yang ingin membeli seperti yang disarankan oleh Pak Ian, lebih baik datang langsung ya ke tempat produksinya, karena kalian itu bisa mengetahui prosesnya secara langsung. Aja langsung ke sini di Jalan Bojong, Desa Bojong Murni, RT 11 RW 03, Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Atau bisa menghubungi Saya sendiri, Ian Supriyadi, Ketua Kelompok Tani Hutan Sadar Tani Muda, melalui akun Instagram @kta_sadar_tani_muda, atau bisa melalui WhatsApp itu 08151 09 22 624. Oke. Terima kasih udah melihat di cara pembuatan madu secara langsung dari peternaknya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.